Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Kita telah membahas tuntas tentang materi protokol, sekarang kita akan masuk mengenai materi persinyalan. Apa itu persinyalan? Jadi persinyalan adalah sebuah prosedur yang dipakai untuk mengontrol terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi. Oke. Persinyalan atau signaling itu fungsinya terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama fungsinya adalah sebagai fungsi dasar. Yang kedua adalah sebagai fungsi tambahan. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang fungsi dasar. Jadi sebenarnya fungsi dasar telah kita pelajari sebelumnya. Dia adalah fungsi pada persinyalan yang terdiri dari 3 tahap. Ya, tahap ini adalah tahap pada saat kita melakukan sebuah komunikasi pada jaringan-jaringan. Yang pertama tahapnya adalah pembentukan hubungan terlebih dahulu. Seperti berjabat tangan, kita pertama-tama memegang tangannya terlebih dahulu atau inisialisasi. Yang kedua adalah transfer data atau pada saat pemantauan gitu ya. Jadi kalau kita berjabat tangan pada saat kita goyang-goyangin tangannya. Dan tahap yang terakhir adalah pembubaran hubungan atau release. Udah selesai kita jabat tangannya, selesai kita lepas tangannya. Pada fungsi yang kedua atau transfer data yang dipantau itu apa sih? Jadi ada 2 hal yang dipantau. Yang pertama adalah proses transmisi datanya. Jadi si sentral akan mengontrol proses transmisi data kita, dan yang kedua sentral akan mengontrol juga billing yang kita lakukan. Jadi kalau kita menggunakan teknologi CS, dia menggunakan billingnya itu berdasarkan waktu pada saat kita holding time atau pada saat kita nelpon. Lalu kalau yang menggunakan teknologi PS, dia akan mengatur billingnya pada saat banyaknya si bandwidth. Nah, ketiga tahap ini itu bentuknya adalah berupa sinyal-sinyal, teman-teman. Sinyal-sinyal yang telah disepakati. Oke? Maka dari itu, sinyal-sinyal tersebut harus sesuai dengan standar. Untuk mengetahui sinyal-sinyal tersebut, kita akan ngomongin dulu tentang control signaling, misalnya adalah pada teknologi CS yang fix. Oke? Kita buat dulu pengirimnya atau TX, lalu penerima atau RX. TX kita namain juga dengan A misalnya, terus yang RX B. Di dekat TX sama RX terdapat local exchange atau sentral yang paling terdekat di antara mereka. Ini yang A, ini yang B. Setelah local exchange, mereka akan ketemu dengan terang. Ini terang exchange yang bagian A, lalu ini yang bagian B. Nah, lalu untuk mengontrol informasi yang lebih jauh lagi komunikasinya, membutuhkan juga yang namanya intermediate exchange. Jadi ini mengontrol komunikasi yang jaraknya jauh ya. Oke, yang pertama pada saat pembentukan hubungan adalah sinyalnya salah satunya bentuknya seperti ini. Ke arah kanan gitu ya, dari TX menuju RX, dan sinyal tersebut dinamain dengan sinyal connect. Lalu pada saat transfer data, ada sinyal dari RX menuju TX, di mana sinyal ini dinamain dengan sinyal answer, karena dia penanda bahwa RX telah setuju nih, bahwa kita pengen melakukan komunikasi gitu. Dan terakhir, pembubaran hubungan, salah satu sinyalnya adalah sinyal yang dikirim dari TX menuju si RX, di mana sinyal ini, sinyal bentuknya release ya teman-teman. Jadi sinyal clear forward. TX duluan yang akan memutuskan hubungannya gitu ya. Kalau dia balik dari si RX menuju TX, berarti RX duluan yang memutusin hubungannya, atau dinamain juga dengan sinyal clear backward.
Karena yang bagian connect itu arahnya ke kanan, maka kita namain juga dengan sinyal yang forward. Lalu yang answer karena ke kiri, maka kita namain juga dengan backward. Sekarang kita akan memasuki fungsi tambahan pada persinyalan. Fungsi tambahan ini sama seperti fungsi dasar, dia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah manajemen jaringan. Yang kedua adalah administrasi dan pentarifan. Lalu yang terakhir adalah operation dan maintenance atau ONM. Bahasa Indonesianya adalah operasi dan pemeliharaan. Apa itu manajemen jaringan? Jadi, manajemen jaringan adalah fungsi tambahan yang mengatur interkoneksi antar jaringan. Jadi, highlight-nya di sini adalah interkoneksi ya, teman-teman. Oke, kita bulutin dulu. Nah, interkoneksi itu bisa pada jaringan yang sama, seperti PSTN dan ISDN, ini pada jaringan fix ya ceritanya. Jadi dia terinterkoneksi di sini nih, di sini bagian ini. Lalu bisa juga pada jaringan yang berbeda. Kita bikin dulu jaringan selulernya di sini 2G, 3G, 3.5G dan seterusnya. Jadi jaringan berbeda adalah antara fix ke seluler atau dari seluler ke seluler. Ceritanya ini adalah punyanya si Telkomsel, lalu sebelahnya punya XL gitu ya, terus mereka saling berinterkoneksi. Jadi manajemen jaringan lah yang mengatur. Oke, yang kedua kita akan masuki tentang administrasi. Administrasi akan membahas atau mengatur yang berhubungan dengan profile user, lalu pentarifan akan mengatur yang berhubungan dengan billing. Karena user itu memiliki kelas-kelas yang berbeda seperti VVIP, VIP, bisnis, dan orang biasa gitu ya. Maka layanan yang dilakukan juga akan berbeda ya nggak teman? Kalau dia berbeda, maka penunjang QoS-nya juga berbeda. Kalau QoS berbeda, maka billingnya juga akan berbeda. Jadi tergantung pada profile user. Yang ketiga adalah ONM atau fungsi yang tujuannya untuk menjaga performansi atau kualitas dari jaringan. Jadi untuk melihat si performansinya atau performance-nya, kita akan membuat segitiga terlebih dahulu. Ya, oke, jadi performansi ada di bagian paling atas, lalu yang bagian kiri kanan ada kapasitas dan beban trafik. Kalau teknologi CS, maka performansinya akan diukur menggunakan teknologi GOS, dan kapasitasnya akan diukur berdasarkan jumlah jalur atau jumlah kanal yang dipakai. Kalau teknologi APS, performansinya adalah QoS, dan kapasitasnya akan diukur berdasarkan besar bandwidth-nya.